فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ustadz, di kampung kami hendak mengadakan lomba, yaitu olahraga tenis, pingpong, dan badminton. Pesertanya dari anak-anak hingga dewasa. Tidak ada iuran atau uang pendaftaran atau tidak ada event khusus. Karena hanya mengisi waktu kosong anak-anak libur sekolah yang terlalu lama dari operasional sampai hadiah dan door prize disponsori oleh dana pribadi beberapa orang kaya di kampung. Pertanyaannya, bolehkah perlombaan tersebut diadakan dan diikuti mengingat hadiahnya dari sponsor bukan dari peserta? Ini masalah khilaf Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, masalah mengambil hadiah pada perlombaan yang tidak ada kaitannya dengan agama. Jadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la sabaqa illa fi huffin aw hafirin aw naslin. Kata Nabi, tidak ada perlombaan yang boleh mengambil hadiah kecuali pada tiga hal ini: perlombaan pacu onta, pacu kuda, dan lomba memanah. Maka mengambil hadiah selain dari tiga perlombaan ini tidak boleh berdasarkan hadis ini. Dan ulama mengkiaskan kepada tiga hal ini sesuatu yang berkaitan dengan jihad. Jihad itu bisa jihad dengan kekuatan atau jihad dengan ilmu. Maka kalau yang berkaitan dengan ilmu agama tidak ada masalah. Adapun yang tidak ada kaitannya, disinilah khilaf di kalangan para ulama. Kalau seandainya bagaimana kalau dana itu dari pihak ketiga, bukan dari pihak yang berlomba, dari pihak sponsor. Di sini khilaf. Sebagian ulama membolehkan, sebagian tidak. Saya pribadi condong kepada pendapat yang tidak membolehkan. Saya condong kepada pendapat yang tidak membolehkan. Kalau ada sebagian ustaz saya mengambil pendapat yang membolehkan, silahkan. Ini khilafnya kuat di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Terus bagaimana? Silahkan berlomba saja, tidak ada masalah. Yang Anda ikut lomba di sana jangan ambil hadiahnya. Atau Anda berlomba kemudian semuanya Anda beri hadiah, maka tidak ada perlombaan namanya. Boleh, tidak ada masalah. Jadi semuanya berlomba, semuanya ikut, ya. Kemudian yang ada hadir di situ dikasih hadiah semua. Maka dia tidak masuk dalam musabaqah. Karena ini Anda di sini membagi-bagi hadiah kepada orang. Maka solusinya demikian. Tapi kalau mengambil pendapat yang membolehkan, silahkan. Karena ini ada juga pendapat para ulama dan pendapatnya juga kuat ya dalam masalah ini. Tapi kalau untuk hati-hati, maka berusaha dia tidak mengambil hadiah. Silahkan diadakan, nggak ada masalah musabaqah, pertandingan menang, kada berhadiahan, nggak ada apa-apa. Ya kalau dalam sekedar mencari waktu yang kosong. Taib. Ustadz, adakah qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya? Kalau ditanya hadis khusus qabliyah asar ya tidak ada. Tetapi ada hadis, keumuman hadis, di antara dua adzan itu ada salat. Baik itu salat maghrib, salat isya, dan salat asar. Maka boleh dia melaksanakan qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Ustadz, puasa Ayyamul Bid pada bulan Dzulhijjah hanya 2 hari. Iya, tanggal 14 dan 15 ya. Dan boleh dia ganti ya, para ulama rahimahullah ada keumuman hadis bahwa setiap bulan itu ada puasa 3 hari. Ini boleh dia berpuasa 3 hari tiap bulan, dia ganti di hari mana saja. Baik. Assalamualaikum, semoga Allah melindungi kaum muslimin dari api neraka dan siksa kubur. Izin bertanya Ustaz, jika sebagai makmum dalam sholat berjamaah, apakah tidak apa-apa jika dalam bacaan sholat selalu tidak selesai? Karena saat saya membaca bacaan sholat tidak pernah bisa cepat dan imam selalu lebih dulu ke gerakan selanjutnya. Pertama ya, kalau seperti itu ada indikasi orang ini was-was ya, kecuali imamnya itu ya sangat cepat. Tapi kalau imam kebanyakannya adalah biasanya imam selesai, kita juga selesai ya. Tetapi kalau seandainya betul imamnya cepat, maka tidak ada masalah, tidak mempengaruhi sholat anda sah ya, tidak mengapa. Baik, pertanyaan kedua tentang musik.
Apakah rebana diperbolehkan? Karena orang-orang muslim yang masih mendengarkan musik, ada yang berdalih jika Rasulullah pernah diperdengarkan rebana dan beliau diam diri tak melarang. Rebana itu dub. Dub itu diperbolehkan dalam beberapa kondisi. Kondisi pertama adalah kondisi berhari raya. Kondisi hari raya. Yang kedua adalah kondisi pernikahan. Ya, kondisi pernikahan itu boleh ya memainkan dub. Dan yang memainkan ini cuma wanita. Dan wanita pun cuma anak-anak. Jadi yang mainkan tuh anak-anak. Jadi kalau yang mainkannya laki-laki ya kada boleh. Ya, mainkannya laki-laki kada boleh. Maka kalau dimainkan oleh kaum wanita tidak ada masalah. Dalam kondisi apa? Hari raya, kondisi pernikahan ya, kondisi semacam itu maka tidak mengapa. Ya mainkan dub. Dan tentu tidak diiringi dengan musik ya. Tidak, lantunannya bukan lantunan musik ya. Apa beda musik dengan syair? Ya, taib. Ya beda, tentu beda. Musik itu suatu yang haram, syair itu suatu yang halal. Tidak boleh dicampur adukan antara halal dan haram. Menamakan halal dengan haram itu sebuah perbuatan yang keliru. Ya, kita menamakan suatu yang halal menjadi haram. Ya. Dan ulama mengatakan ya, musik itu ya sangat erat kaitannya dengan husnus saut, dengan suara yang indah. Berbeda dengan syair. Syair itu berkaitan dengan husnul kalam, berkaitan dengan susunan kalimat. Maka syair itu harus ya dia ada wazannya ya, kemudian ada iqaat, ketukannya ya, dengan apa? Susunan bahasa yang indah. Kalau musik walaupun tidak ada ketukannya tidak ada masalah, yang penting suaranya bagus. Ya sebenarnya suaranya bagus, penyanyi apa aja, yang penting bagus, zen kata orang. Ya, ya, maka ya itu salah satu pembedaannya. Ya. Dan ini halal, ini haram. Ya, tentu ini sesuatu yang berbeda. Baik. Ini panjang banyak pertanyaannya nih. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah sah sholat saya jika saat masa subur yang ditandai dengan banyaknya dan sering keluar cairan bening keputihan selama biasanya 5 harian? Cairan tersebut keluar di saat tengah sholat, biasanya bahkan keluar setelah sujud di rakaat terakhir. Kalau semisal keluarnya saat duduk tahiyat sholat subuh di jam 6 pagi, gimana Ustaz? Pertama, keputihan yang keluar di sebagian kaum wanita di waktu sholat itu wudhunya batal, karena segala sesuatu yang keluar dari wajah itu membatalkan wudhu. Tapi dia tidak najis. Dia tidak najis, tetapi dia batal wudhunya, batal sholatnya. Kecuali orang ini selalu keluar keputihannya. Kalau dia duduk keluar keputihannya, selalu keluar setiap saat. Maka kalau semacam itu, maka ini seperti dihukumi salisul baul. Salisul baul artinya dia sholat sesuai dengan keadaannya. Kalau itu keluar maka tidak batal. Ini dengan syarat ya, tidak ada rentan berhenti. Kalau ada rentan berhenti, sholat di waktu rentan berhenti tersebut. Kalau keputihannya keluar terus, mungkin hitungannya itu per menit misalnya, per 3 menit, 5 menit keluar. Nggak mungkin kita selesai sholat kecuali keluar. Maka dia sholat sesuai dengan keadaannya. Tapi kalau ada waktu berhenti misalnya, pas berwudu jam 12:30 waktu zuhur. Keluar keputihan nih, tapi nanti jam 2:30 biasanya berhenti. Ada waktu berhentinya 15 menit. Sholat di waktu berhenti itu. Sholat di waktu berhenti tersebut. Tidak ada masalah, diakhirkan selama masih ada waktunya. Wallahu a'lam. Taib. Bagaimana hukumnya jika orang tua yang punya masalah psikologis akibat luka pengasuhan masa lalu, sehingga cenderung menjadi orang tua yang keras, sering meledak-ledak dan kasar, dan itu berimbas pada anaknya saat ini, sehingga dia berniat hanya memiliki 1 anak saja karena takut memudaratkan titipannya. Apakah hal seperti itu boleh Ustaz? Adakah kiat-kiat agar ortu tipikal seperti ini bisa menjadi lebih baik ke depannya Ustaz? Pertama keliru, ya Anda ingin menjadikan punya anak cuma 1. Maka seorang berusaha dia bagaimana punya anak sebanyak-banyaknya, karena Nabi mengatakan fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Nabi, saya senang dengan umat yang banyak. Maka seorang berniat dia punya, ketika dia menikah pengen punya anak banyak ya, dan ini pahamkan kepada istri ya, kepada yang lain. Kemudian kalau orang tua yang
temperamental kita tahu ya, suka pemarah dan semisalnya, ya diajari, caranya diajari. Karena orang pemarah ini ada dua, karena ada faktor bawaan saraf. Ya emang ada orang itu emang dari Allah ciptakan dia emang pemarah, ada orang macam itu. Ada orang subhanallah Allah ciptakan dia itu penyabar. Orang menginjak tangannya dia yang minta maaf, afwan, keinjak tangan saya. Ada orang demikian, dia yang minta maaf. Tipikalnya apa? Dia tidak pemarah. Ada orang tegatuk sedikit langsung mau berkelahi. Ada orang demikian. Subhanallah, tabiat manusia ini apa? Ada dua macam-macam. Nah kalau emang dari tabiatnya ada unsur sarafnya misalnya semacam itu, ya ini tentu dengan cara diajari ilmu. Yang kedua diajari ilmu agama. Yang kedua adalah tentu dibawa ke dokter. Karena ada obat yang menurunkan saraf itu. Itu ada obat yang menurunkan saraf tersebut, dia harus diobati. Yang menurunkan saraf tersebut. Selain diobati dengan dikasih ilmu agama, juga diobati dengan cara medis. Ya, semacam itu cara mengobatinya. Kalau ada kita punya yang temperamental, maka diobati dengan ilmu dan dibawa ke saraf. Tapi kalau kena faktor dia kurang ilmu, cukup diajari ilmu saja. Suruh nuntut ilmu, dia akan berubah. Ya. Allah Ta'ala ala. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Mau menanyakan terkait promo spesial dari salah satu restoran. Jika habis 6 mangkok dalam 1 jam, maka gratis dan tidak perlu bayar. Tapi kalau tidak habis dalam waktu yang sudah ditentukan, maka diharuskan membayar, namun mendapatkan potongan diskon 30%. Apakah boleh Ustaz transaksi seperti ini? Ya ini perlombaan namanya. Ini yang tidak boleh, dan ini juga menyiksa namanya. Ya 6 mangkok ya. Ya subhanallah. Ya. Dan ini juga berlebih-lebihan tidak boleh. Baik, bismillah Ustaz. Apakah disunnahkan untuk bayi yang baru lahir diadzankan dan ditahnik? Kalau diadzankan hadisnya lemah. Walaupun Imam Ibnu Qayyim menghasankan, tapi sahihnya hadisnya adalah hadis yang lemah. Adapun ditahnik ini khilaf. Tahnik itu kekhususan bagi Nabi. Tahnik itu kita memeletkan sesuatu yang manis dari lidah kita ke bayi. Itu tahnik. Entah dengan kurma atau dengan madu dan semisalnya. Ulama khilaf tahnik itu apakah disunnahkan ataukah itu kekhususan bagi Nabi. Ya. Karena sahabat Nabi SAW setelah Nabi meninggal tidak ada yang mentahnik. Tidak ada yang mentahnik. Banyak lahir-lahir anak-anak sahabat setelah Nabi meninggal, tidak ada yang mentahnik. Tapi ketika ada Nabi, mereka membawa ke Rasulullah. Sebagian ahli ilmu membawa tahnik itu kekhususan bagi Nabi. Sebagian lagi mengatakan tahnik itu tidak kekhususan, tapi disunnahkan. Wallahu a'lam. Saya melihat ya perkaranya amr fi wasi ya. Perkara ini ada luas. Kalau mau mentahnik silahkan. Yang tidak mentahnik juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, apa hukum apabila ada seorang diamanahi uang perusahaan untuk operasional, kemudian dia belikan barang-barang operasional itu dari usaha pribadinya. Ketika ditanya, dia mengatakan bahwa sudah mendapat izin dari atasannya. Apa hukum transaksi orang ini Ustaz? Tentu ini tidak boleh, ini haram. Ini memakan harta orang dengan cara yang batil, haram. Dia wajib dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia harus kembalikan uang operasional perusahaan ya. Ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Saya Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya, orang dikasih pulpen kantor, kemudian dia gunakan pulpen itu, dia tulis untuk keperluan pribadinya, dia tulis ya belanjaan yang enggak ada kaitannya dengan kantornya. Bagaimana hukumnya Syekh? Haram, kata beliau, enggak boleh, wajib diganti. Itu sekedar tinta pulpen saja. Bagaimana dengan uang yang diambil dan seterusnya? Bagaimana lagi mobil yang dipinjamkan oleh pihak kantor, dipakai ke sana kemari, keperluan pribadi, kecuali diizinkan. Kalau diizinkan tidak ada masalah. Tapi kalau tidak diizinkan, makanya tidak boleh ya. Ini Anda akan dihisab di hari kiamat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.